Ya, jadi ada 5 ya, klasifikasi, kualifikasi SDM, sistem proteksi, APAR, sama hydran. Nanti kita di akan bahas hal-hal tersebut ya. Kalau APAR itu alat pemadam api ringan ya. Panjangannya alat pemadam api ringan itu APAR. Bukan alat pelindung kebakaran, bukan tapi ya, tapi alat pemadam api ringan. Nah, pada suatu daerah ya, klasifikasinya kita harus tahu berapa jenis APAR yang harus ditempatkan pada suatu gedung. Nah, dari gedung itu ada berapa lantai. Nah, itu harus diketahui berapa APAR yang harus ditempatkan. Seperti seperti di TK ya. Nanti UASnya itu adalah inspeksi ITK ya. Kita buat eh, job safety analysis terkait dengan lingkungan kampus ya. Kalau kemarin gedung A, gedung B, sama lab terpadu, coba kita nanti gedung EFG sama lab terpadu ya. Nanti kita pantau dan kemudian kita cek. Apa aja yang dicek nanti? Pertama, eh, ketersediaan APAR, posisi APAR sudah betul atau enggak. Jadi kita membutuhkan meteran, nanti saya bawa meteran. Baru kemudian voltase yang dikeluarkan dari masing-masing ruang kelas. Baru kemudian kondisi instalasi listrik, apakah ada yang memiliki tegangan atau tidak, ya. Nah, di sini ada sebuah contoh PT Inoak bergerak di bidang furniture lemari ya, meja kayu. Di Balikpapan banyak ya furniture-furniture pembuatan kitchen set, terus kemudian pembuatan lemari ya. Misal ini adalah PT yang memiliki tenaga kerja 1.300 orang ya. Perusahaan PT ya memiliki 3 gedung. Gedung pertama produksi seluas 3.000 meter persegi. Gedung HO Head Office 300 meter persegi minimal 2 apar. Terus kemudian ada gudang ya dengan luas 2.000 meter persegi itu sekitar harus memiliki 12 apar ya. Ruang security luasnya cuma 20 tapi harus memiliki minimal 2 apar ya di situ. Jadi PT memiliki 3 buah forklift masing-masing beratnya 8 ton, boiler 10 ton per jam, mesin press, oven, genset 150 kV di masing-masing alat harus ada APAR ya. Apalagi kalau misalnya kita pakai BBM ya, solar. Karena kenapa? Kalau misalnya ada boiler nih ya, teman-teman. Kelihatan ya tulisannya ya. Ada tulisan boiler di sini. Nah, kalau boiler buat manasinnya sebelum kita menuangkan batu bara, startup boiler itu awal mula boiler dinyalakan itu pakai solar, ya, teman-teman. Pakai solar, terus kemudian nanti kalau sudah temperaturnya sesuai dengan yang diharapkan, ya, tergantung kapasitas wattnya. Kalau wattnya makin besar, otomatis makin tinggi dia startup boiler yang diharapkan. Kemudian nanti dimasukkan pelan-pelan batu bara. Jadi batu bara tuh lamanya lainnya susah matikannya. Jadi susah nyalain, susah juga meredupkannya. Jadi nggak gampang kalau misalnya boiler sudah dimasukin batu bara langsung nyala itu nggak sama seperti arang gitu ya. Dia butuh waktu ya. Mungkin ada beberapa yang langsung nyala karena itu kadar karbonnya rendah ya. Kalau ada yang kadar karbonnya menengah itu makin susah gitu. Nah, ini sebuah kebutuhan SDM pendukung K3 kebakaran memiliki 1.300 butuh berapa petugas kebakaran? Nah, jadi kalau misalnya dia tenaga kerjanya 1.300 orang, dia harus membutuhkan petugas kebakaran berapa? SDM pendukungnya apa? Petugas kebakaran kelas D, C, B, A. Peraturan undang-undangnya apa? Kemenaker 186 tahun 1999 tentang unit penanggulangan kebakaran tergolong kebakaran sedang tingkat 2.
Kalau misalnya di kapasitas 1.300 orang. Jumlah rasionya 2:25 tenaga kerja atau 1/5 ya. 30 kelas D, 7 kelas C, dan 1 kelas B, 1 kelas A. Ini yang bisa dilakukan jumlah rasionya ya. Jadi kalau misalnya kelas B, 1 kelas B itu ada petugas kebakarannya ada 1, kelas C-nya ada 7 ya. Itu terbagi-bagi. Penempatannya per lokasi kerja, per shift kerja. Siapa sih petugas kebakaran itu? Yaitu petugas kebakaran bukan hanya orang HSE, tapi juga petugas-petugas yang sudah diajari dan dibekali ilmu untuk penanggulangan kebakaran. Cara menggunakan APAR dan seterusnya. Apakah teman-teman pernah dapat training penanggulangan kebakaran di kampus? Pernah nggak? Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Belum. Ya, jadi harusnya pernah ya. Tapi itu berlaku untuk karyawan, pekerja, tenaga kerja. Teman-teman ini masuknya kategori orang lain ya di lingkungan kampus. Kalau misalnya di lingkungan pekerja ya, seperti boiler atau segala macam, pengolahan ya, itu ya tenaga kerja yang dihitung. Tapi kalau terus kemudian kalau orang yang kerja praktek itu bukan tenaga kerja, melainkan orang lain jatuhnya, orang lain, kategori orang lain gitu. Jadi belum terlalu perlu untuk diberikan pelatihan kecuali teman-teman sudah bekerja di suatu perusahaan, nah ada pelatihan, nah biasanya diberikan petugas jadikan petugas kebakaran. Terus kemudian ada pengurus atau perusahaan wajib mencegah dan mengurangi memadamkan kebakaran ya. Latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja ini wajib ya di setiap perusahaan, baik itu perusahaan eh, yang tipenya kerja kantoran di head office ataupun perusahaan tipe tambang, perusahaan yang ciri-cirinya bekerja di resiko tinggi, seperti pembangkit atau manufaktur. Nah, ini harus tetap diberikan ilmu, ya, ilmu tentang cara pelatihan penanggulangan kebakaran. Nah, kewajiban mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Meliputi apa? Pengendalian setiap bentuk energi. Jadi, penggunaan listrik itu harus betul-betul dipantau. Kalau tidak, banyak kejadiannya seperti kebakaran alat, kerusakan instrumen, akibat dibiarkan terus-menerus, ya. Kipas angin yang dinyalakan terus-menerus mengakibatkan motornya kebakar, dan itu awal proses kebakaran. Konsleting, ya. Konsleting apalagi yang dimakan kabel listrik yang dimakan tikus, ya. Itu adalah salah satu yang harus dikendalikan oleh setiap pekerja. Penyediaan sarana deteksi alarm. Nah, apakah di TK sudah ada ya? Kalau di lab terpadu mungkin ada, tapi ada beberapa tempat yang memang tidak diadakan karena tingginya plafon atau di lantai 2 lebih tinggi ya, sekitar 3 meter lebih. Jadi masih tidak terlalu aman untuk wilayah Naval Furnace ya. Itu tidak terlalu butuh itu, makanya tidak ada. Harusnya memang tetap ada firefightingnya itu saluran apa namanya pipa alarm ya alarm kebakaran itu harus ada. Pengendalian penyebaran asap panas atau gas. Nah, ini ada kalau di pembangkit ya PLTU tuh kita ada namanya dust expansion. Jadi kayak menyerap debu-debu yang ada di wilayah turbin. Nah, ya sama kalau sistemnya itu sama seperti air purifier lah ya. Di sini ada yang pakai air purifier di rumahnya? Tidak ada? Ada?
KD. Nah, itu salah satu eh, pengendalian ya untuk panas dan asap itu air purifier ya. Pembentukan unit penanggulangan kebakaran tempat kerja ya wajib. Penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala ya. Nanti teman-teman bekerja pasti ada namanya fire drilling ya. Apa itu apa bahasanya ya? Simulasi kebakaran. Jadi disuruh semua anak-anak kantor maupun lantai 1 sampai lantai 14 turun melalui tangga apa tuh safety. Pokoknya melalui tangga tidak melalui lift secara bersama-sama ya dalam waktu yang ditentukan. Itu salah satu fire drilling ya alarm. Jadi kayak simulasi penanggulangan kebakaran pasti ada. Termasuk gempa ya, itu juga diajarkan gitu. Baru memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, bekerjakan lebih dari 50 orang tenaga kerja atau tempat yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat. Nah, jadi pasal 4 ini sekali lagi ya, teman-teman kalau misalnya di K3 memang banyak sekali pasal-pasalnya yang teman-teman harus mengerti ya. Kalau betul-betul fokus nanti kerja di K3 ya otomatis harus hatam ya. Pahami pasal 4 Undang-Undang nomor berapa peraturan Kemenaker nomor berapa tentang kebakaran, tentang apa itu harus dipelajari ya. Klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ada ringan, sedang satu, sedang dua, sedang tiga, sama berat ya. Kalau misalnya kelas ringan, nah daftar jenis tempat kerja berklasifikasi potensi bahaya. Nah, gedung ruang pendidikan ya. Seperti apa? Gedung EFG, ya. Gedung B, gedung A itu kategori bahaya kebakaran ringan ya. Deskriptifnya apa? Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah. Jadi kemungkinan kebakarannya ini rendah. Mungkin akibat dari kelalaian manusia. Mungkin akibat dari konsleting alat mesin fotokopi atau mungkin dari kipas angin yang disetel di ruangan kerja. Ya, itu kebakaran ringan ya. Jalan apinya lambat. Baru kemudian ada klasifikasi bahaya kebakaran sedang. Nah, ini tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar setingkat sedang, menimbun bahan dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang. Nah, contohnya apa? Bahaya kebakaran sedang tingkat 1 ini. Ada tempat parkir ya. Oh, kok tempat parkir bisa kebakaran? Pak, bisa. Contohnya di mana? Di apartemen. Ya. Apartemen itu teman-teman kalau misalnya teman-teman punya apartemen atau pernah singgah di apartemen, parkirannya memang tidak semuanya seperti apartemen Pertamina yang ada di kebun sayur ya. Rata-rata apartemennya itu di ground ya. Groundnya itu berlevel, ada sampai 3 level, 2 level. Jadi sangat minim oksigen, makin ke bawah tuh minim oksigen ya. Karena kenapa? Sampai buat ground-ground itu ya keterbatasan lahan sebuah apartemen gitu. Jadi kalau kebanjiran, wah habis itu mobil-mobil di bawah tuh ya. Pabrik elektronik ya, pabrik pembuatan genset, pabrik pembuatan apa ya, itu resikonya besar karena listrik yang dipakai besar. Jadi otomatis resikonya juga lumayan itu. Pabrik roti ya, ada yang punya pabrik roti di sini? Mungkin ada yang orang tuanya pengusaha roti Namnim. Nah, apalagi roti-roti yang terkenal di sini. Atau ini ada yang keluarganya kerja di Brownies Amanda. Nah, itu resikonya besar juga karena dia pakai oven, ya. Pakai oven, tekanan tinggi, ya tekanan lumayan tinggi. Terus kemudian gasnya nggak mungkin gas LPG dipasang gitu aja, nggak. Biasanya sudah ada pipanya masing-masing kalau udah pabrik roti. Jadi
resikonya lumayan ini kalau pabrik roti. Baru ada pabrik barang gelas ya, karena dia pakai furnace ya. Pabrik minuman, nah minuman ini kenapa kok bisa Pak? Karena pasti pakai heat treatment juga. Contohnya kayak sealing ya, pengemasan, terus kemudian pemindahan barang, conveyor belt segala macam. Pabrik permata, nah ini saya kurang tahu nih ya. Kalau teman-teman paham, silakan. Pabrik pengalengan ya, pembuatan kaleng ya, Binatu dan pabrik susu. Ini Binatu saya belum tahu. Pabrik susu juga karena dia pasti ada em, pressure vessel untuk dan juga tempat inkubasi susu dan sterilizer ya. Teman-teman tahu susu ultra high temperatur ya, UHT itu di desimi apa namanya bahasanya? Itu dengan tekanan tinggi dan temperatur yang tinggi. Jadi otomatis penggunaan listrik dan bahaya ancaman bahayanya besar juga pabrik susu. Bukan berarti kalau misalnya kebakaran nanti susunya melebar kemana-mana. Enggak ya. Kalau kebakaran besar itu. Ini kebakaran tingkat sedang level 2 ya. Kebakaran sedang 2. Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang. Karena menimbun bahan dengan tinggi lebih dari 4 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya apinya sedang. Contohnya penggilingan padi. Tapi penggilingan padi di Jogja itu nggak malah ini dia malah kemana-mana. Pabrik bahan makanan ya mungkin ya. Percetakan penerbitan pabrik kayu ya. Bengkel mesin itu kebakaran tingkat sedang. Gudang pendinginan. Oh, kok pendinginan bisa bakar ya? Tetap saja. Gudang pendinginan bisa berpotensi juga. Perakitan kayu ya. Furniture ya, gudang perpustakaan, pabrik barang keramik. Gudang perpustakaan pasti karena kalau misalnya kebakar satu, buku-bukunya habis semuanya kan. Pabrik tembakau, nah, pengolahan logam, penyulingan, pabrik barang kelontong dan seterusnya. Oke, sebentar ya. Logam paduan Bapak minta diundur apa hari? Oh, alah. Oke, ya. Jadi pengolahan logam, penyulingan, pabrik barang, kulit, pabrik tekstil itu tetap butuh ya. Dia dikategorikan kebakaran sedang 2. Nah, kemudian ada bahaya kebakaran sedang 3 tempat yang apinya cepat ya. Pabrik ban, pabrik sikat, pabrik makanan sama ya, pabrik lilin, pergudangan. Biasanya kalau apa namanya pabrik apa namanya agak-agak lumayan ya, pabrik pesawat terbang itu masuk kategori bahaya kebakaran sedang 3. Nah, yang paling cepat itu apa? Pabrik korek api, kembang api, pabrik kimia, pabrik cat, pabrik bahan peledak, studio film, pabrik karet, hanggar pesawat, boiler-boiler tuh ya pabrik kalau misalnya ada meledak kerusakan ngeri juga tuh ya. Jadi pasal 5 unit penanggulangan kebakaran terdiri dari petugas peran kebakaran tingkat D ini ya. Tadi ada yang tingkat C, B, dan A ya. Regu penanggulangan kebakaran tingkat C. Koordinator unit penanggulangan kebakaran itu tingkat B dan ahli K3 yang sudah ambil sertifikasi itu masuk ke kategori tingkat A ya. Itu yang tadi berapa yang satu D, satu tingkat D, satu tingkat C. Nah, itu adalah ini ya keterangannya. Nah, dari pasal sebentar nggak kelihatan nih.
Pasal 6 Kemenaker nomor 186 tahun tahun 99, tahun 99 itu petugas peran kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A sekurang-kurangnya dua orang untuk setiap jumlah tenaga kerja per 25. Jadi ada dua orang dari 25 orang yang bertindak sebagai petugas kebakaran. Nah, petugas kebakaran itu ya ini ya tingkat D itu. Nah, dari 300 orang harus ada satu orang ahli K3 ya. Nah, ini. Jadi teman-teman, semua yang dilakukan di proses K3 penanggulangan itu tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya kita kena inspeksi suatu perusahaan, inspeksinya itu dari Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja. Nah ini dia akan mengevaluasi, wah kamu perusahaannya ini aman gak? Perusahaan ini ada pelatihan kebakarannya atau enggak? Nah itu patokannya dari situ, ya. Jadi tidak ada suatu tindakan atau pekerjaan tidak disertai dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, di luar negeri pun sama ada peraturannya, tapi berbeda dengan di Indonesia. Ini ya, jumlah tenaga kerja ringan dua, ya. Sedang satu tingkat D pemimpin petugas kebakaran, tingkat C regu penanggulangan kebakaran, tingkat B koordinator unit penanggulangan kebakaran itu ya. Kalau disesuaikan dengan jumlah tenaga kerjanya. Nah, kemudian ada tugas dan syarat untuk penanggulangan kebakaran di pasal 5 ya, mengidentifikasi melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran ya. Itu harus dilaporkan oleh petugas ya, unit penanggulangan. Nah, unit penanggulangan ini ditunjuk nanti oleh tim suksesi atau ahli K3 umum di perusahaan tersebut. Memadamkan kebakaran pada tahap awal, mengerahkan evakuasi orang dan barang, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengamankan lokasi kebakaran. Nah, kalau mengarahkan evakuasi, nah kalau misalnya tidak ada petugasnya ya silakan mandiri ya. Harus tahu jalur evakuasi. Seperti di TK sudah diarahkan itu jalur evakuasinya arah kemana, tangga ya. Untungnya kita masih belum punya lift di gedung-gedung tingkat 3 ya. Tapi kalau di gedung yang baru, setahu saya ada liftnya ya. Di gedung samping lab terpadu. Nah, ini regu penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B mempunyai tugas mengidentifikasi melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran, melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran, memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran, membantu menyusun buku rencana tanggap darurat kebakaran. Oke. Nah, ini regu penanggulangan ya, tugas-tugasnya. Koordinasi, mengamankan lokasi, melakukan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran, dan segala macam. Untuk dapat ditunjuk menjadi regu penanggulangan harus memenuhi syarat ya, sehat jasmani, usia minimal 25 tahun, maksimal 45, pendidikan minimal SLTA, telah mengikuti kursus teknisi penanggulangan kebakaran tingkat dasar 2. Ini juga termasuk jabatan di suatu instansi ya, perusahaan, baik itu swasta ataupun negeri ya. Koordinator unit penanggulangan kebakaran ya, itu sesuai dengan pasal 5 huruf C, memimpin penanggulangan, menyusun program kerja, dan mengusulkan anggaran. Jadi tetap harus ada anggarannya ya teman-teman ya. Bukan cuma dapat pendanaan dari eh, apa ya kalau di TK tuh ya. P2K3 bukan. Pokoknya dia membawahi beberapa eh, cleaning service ya, CS. Terus kemudian dan satpam. Saya lupa namanya. Unit apa itu?
Nah, dia harus mengusulkan fasilitas yang dibutuhkan untuk penanggulangan kebakaran. Salah satunya APAR ya. APAR itu lumayan mahal ya. Kalau misalnya teman-teman cek di Shopee, ini saya lagi cek APAR. Uh, oh nggak mahal ternyata. APAR itu ada yang powder harganya 252. Kalau banyak mereknya, ada merek Tonata, ada Komando, ya, lumayan lah ya. Itu harus ditempatkan di setiap lantai ya. Kalau di ITK disesuaikan. Ada juga yang 1 juta, wah saya bingung juga 1 juta ini kok bisa? Oh 9 kilo. Oke. Untuk dapat ditunjuk menjadi koordinator unit penanggulangan kebakaran harus memenuhi syarat ya, sehat jasmani dan rohani. Nah, teman-teman ada yang tahu bagaimana kita menguji diri kita ini sehat jasmani dan rohani? Ada yang tahu? Pakai tes apa namanya? Nggak ada orang ya. Oke. Jadi kalau untuk menguji sehat jasmani dan rohani, teman-teman ada namanya tes psikologis. Nah, kalau waktu itu saya di Bengkulu itu ngambil tesnya di rumah sakit jiwa. Tapi kalau waktu pas di Balikpapan itu ngambil tesnya di rumah sakit tentara Gunung Pasir ya. Iya, Gunung Pasir. Gunung Pasir itu nanti kita diberikan soal-soal tes psikologis ya. Dan nanti ditentukan, oh apakah ini sehat jasmaninya. Nah terus Pak rohaninya gimana? Rohaninya ditanya-tanya, diwawancara, apakah Anda beragama Islam, siapa Tuhan yang kamu sembah siapa, nah segala macam gitu ya. Kalau jasmani itu kesehatan mentalnya ditanya, ya ditanyakan. Pendidikan minimal SLTA ya atau SMA ya. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5 tahun. Jadi harus ada work experience-nya dulu, pengalaman kerja 5 tahun. Dan telah mengikuti kursus teknik penanggulangan kebakaran tingkat dasar atau tingkat dasar 2 dan tingkat ahli K3 Pratama. Ini ya, tugas dan syarat ya, banyak jadi sampai pusing ya, banyak peraturan yang harus teman-teman lihat kalau misalnya teman-teman membahas tentang K3 ya. Ini syarat-syarat ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sehat jasmani, pendidikan minimal D3 teknik, bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5 tahun, dan seterusnya. Ya. Baru ada juga menurut NFPA 550 1986 tiga unsur dasar dari keselamatan kebakaran yaitu life safety, property protection, dan operational continuity. Ya, harus ada tiga ini ya. Menyelamatkan jiwa penting itu. Perlindungan harta benda, asuransi, kelangsungan operasional. Itu tiga itu. Nah, ini sistem proteksi dari setiap lantai di suatu gedung ya. Ada yang smoke detector ya. Ada yang thermal detector. Nah, ini thermal detector. Nanti kalau misalnya di ruangan temperaturnya naik, nanti akan pecah ini. Nah, pecah terus kemudian valve-nya akan kebuka. Baru kemudian airnya keluar. Cuma teman-teman perlu ingat ya, kalau misalnya beberapa kali harus dites alat-alat seperti ini, sprinklernya ini masih aktif atau tidak. Kadang-kadang awal-awal saja dipasang, tidak ada kebakaran, 2 tahun, 3 tahun, tahunnya terkorosi pipanya. Waktu pas dipecahin ini, tidak terbuka katupnya, airnya nggak keluar. Padahal airnya nyumbat.
di pipa-pipa ya, pipa-pipa fire ya. Sistem proteksi kebakaran itu ada pasif sama aktif ya. Desain tempat kerja membatasi menghambat penyebaran api, sedangkan yang kalau aktif, desain sistem atau instalasi deteksi alarm dan pemadam kebakaran pada suatu bangunan tempat kerja yang sesuai dan handal. Kalau sarana proteksi kebakaran aktif, alat atau instalasi yang dipersiapkan untuk mendeteksi memadamkan kebakaran. Contoh sistem deteksi dan alarm hidran sprinkle ya, itu masuk kategori sarana proteksi kebakaran aktif. Sedangkan kalau misalnya pasif itu mengendalikan penyebaran asap panas dan gas berbahaya bila terjadi kebakaran. Nah, teman-teman sering lihat ini ya, jalur turun karyawan, jalur evakuasi ya. Kenapa harus hijau? Kenapa nggak merah, biru, putih? Ya, kalau untuk stiker jalur evakuasi memang harus mencolok ya. Kalau misalnya backgroundnya terang, jangan dikasih stiker yang terang juga, harus stiker yang gelap. Agak menuju ke warna dark ya. Tua, biru tua, merah tua, dan seterusnya. Jadi terlihat jelas ya. Kalau backgroundnya gelap, cari yang terang. Disesuaikan. Ini pasif ya, means of escape, compartment, smoke control, fire damper, fire retardant, itu harus diingat ya. Ini adalah klasifikasi sistem alarm ya, ada yang manual, ada yang otomatis, ada yang otomatis integrasi dengan sistem ya. Ada yang komponen sistem alarm kebakaran otomatis, detektor, tombol manual, baru kemudian panel indikator kebakaran, alarm audible, visible, itu membedakan klasifikasi sistem alarm yang ya kebakaran otomatis dan manual. Ini adalah jenis-jenis tipe detektor ya. Teman-teman bisa lihat ini di mana? Di kampus ya, di hotel, atau di tempat nanti teman-teman bekerja ya, banyak sekali tuh. Jenis tipe detektor ya, ada yang ultraviolet, infrared ya. Ada fixed temperature, rate of rise, ionization, optic, terus ada juga push bottom, full down, break glass. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ja, Ada pertanyaan? belum ada sih, Pak. Oke. Ya, saya lanjut ya. Ini kalau yang di atas tuh tentang nyala ya. Ini yang ini panas, ini asap, detektor, optik gitu. Dan ini manual. Ini ada di dinding-dinding ya, dinding ruangan ya. Biasanya dipecahin, baru kemudian ditekan, langsung bunyi alarmnya nanti. Oke. Ya, ini smoke damper, ada fire stopping, ada fire retardant. Alatnya banyak ya. Ini gas detektor, fixed temperature, heat detector, differential detector, flame detector ya, smoke detector. Yang paling banyak tuh smoke detector. Makanya kalau misalnya di hotel, teman-teman pasti ditanyain mau smoking room atau non. Nah, kalau smoking room ininya nggak ada nih ya. Tapi kalau non smoking room ininya ada ya. Pasti tuh. Ini gas detektor. Jadi bedanya beda-beda tipis ya gas detektor sama smoke. Ya. Asap sama gasnya itu beda. Nah, ini jenis proteksi APAR ya. Ada SNI-nya, SNI 03 ke 3987 sama 1995. Sprinkle, terus kemudian pipa tegak ya, hydrant, ada SNI-nya.
Nah, salah satu penanggulangan kebakaran ya salah satunya ini fire exit ya. Petunjuk arah darurat, bahan pintu darurat, arah bukaan pintu darurat itu harus diperhatikan. Jadi kayak misalnya di tangga tangga pintu masuk apa namanya? Di bagian tangga gedung rumah sakit ataupun apartemen itu bukannya kalau kita dari lantai apartemen mau ke exit stair atau tangga keluar itu bukannya ke depan, bukan ditarik ya, bukannya ke depannya. Jadi, saya bukannya ke depan ke belakang ya. Intinya tidak menghalangi orang-orang untuk exit menuruni tangga. Jadi bukannya ke dalam ya, sorry, bukannya ke dalam. Jadi itu kalau bukan pintunya. Terus kemudian arah bukan udah penandaan lantai ya, penandaan lantai 1, 2, 3 ya. Itu penting ya. Di setiap tangga, kalau teman-teman di mana biasanya? Di BSB itu nggak ada tangga daruratnya secara langsung ya. Tapi kalau di Jogja itu ada ya tangga darurat yang dipakai. Atau mungkin di Big Mall Samarinda ada. Assembly point itu adalah titik kumpul ya. Kalau misalnya terjadi kebakaran. Ini safety pin, hose, nozzle, silinder, lebar. Jadi teman-teman kalau misalnya kita mau menggunakan apar, pastikan dulu aparnya itu belum kadaluarsa dan masih ada isinya. Kadang-kadang aparnya itu sudah habis tapi masih dipajang biar orang-orang, oh ternyata safety-nya di sini aman, disediakan apar. Taunya, tapi ternyata sudah expire aparnya dan nggak ada isinya kosong. Itu di SPBU SPBU tuh harus diaudit seperti itu ya. Level pressure gauge, indikasi tekanan. Nanti kalau apar tuh harus ada pinnya. Kalau pinnya udah dibuka, ya biasanya kalau misalnya masih ada sisa dibalikin lagi pinnya. Jadi kalau misalnya mau ditarik nih levernya tuasnya, pinnya harus dibuka dulu ya. Ditarik, lepas pinnya, baru bisa dipakai, ditekan. Pemilihan apar harus diperhatikan hal berikut seperti jenis harus sesuai dengan klasifikasi, jenis dan ukuran harus sesuai dengan kebeban kebakaran, harus dirawat secara teratur agar senantiasa siap dipakai. Nah, dirawatnya itu ya dicek terus, dites-tes apakah situasi masih bisa bergerak atau tidak. Karyawan yang ada harus dapat mengoperasikannya. Ini jenis media pemadam, jadi ada jenis basah, air, busa. Ada yang air sama foam ya, water and foam, foam itu busa. Ada yang jenis kering, jadi dry powder sama CO2. Kenapa CO2? Karena CO2 nanti akan mengikat oksigen ya di dalam proses pembakaran sehingga tidak terjadi kebakaran ya. Kan yang bikin menyala api juga salah satunya adalah oksigen. Jadi fungsi CO2 ya buat mengabrasifkan oksigen itu atau menghilangkan oksigen di sekitar daerah kebakaran. Jenis-jenis pemadaman api ringan ya. Apel jenis air, bahan utama digunakan adalah air bertekanan. Terus kemudian ada jenis busa, bahan yang digunakan tepung tunggal ya, single powder atau busa, tepung dual atau dua powder terdiri dari tepung aluminium sulfat dan natrium. Nah, ini jenis-jenis kering ya, powder ada di lab terpadu juga. Nanti untuk pemadam kebakaran kelas ABC digunakan aluminium fosfat. Jadi ada keterangannya nanti di lembar ini apakah dia terbuat
bahan dasarnya adalah aluminium fosfat atau tidak. Oke ya, ini CO2 digunakan untuk memadamkan listrik bertegangan. Jadi kalau misalnya listrik nggak bisa tuh pakai air ya, karena pasti kita akan ikut tersengat. Jadi harus pakai yang karbon dioksida biar tidak tersengat listrik. Tapi kalau misalnya tidak ada barang lain untuk memadamkan, cuman air sama sorry, tidak ada, cuman ada aparnya air, ya udah harus pintar-pintar penggunaan aparnya. Jadi jangan sampai kontak dengan manusia waktu pas pemberian pemadaman air ya. Nah, nanti bisa CO2 tuh bisa mengakibatkan kebakaran ya, luka bakar. Kalau sudah seperti ini harus dipakai kan salep bioplasenton ya untuk pertolongan pertamanya. Jangan lama-lama. Terus kemudian di sini ada storage ya, jadi pressure storage ya, tekanan penyimpanan nitrogen, terus kemudian nanti ada CO2 di sini, balik step, tekan, baru kemudian nanti bisa habis juga ya. Kalau tekanannya rendah, masih ada sisa, pasti masih ada sisa, cuma karena tekanan rendah tidak keluar lagi. Sama seperti baygon ya, kalau misalnya tekanannya sudah sama seperti dengan tekanan luar, udah nggak mau keluar lagi, padahal masih ada isinya. Nah ini storage pressure ya. Ini sudah apa yang sudah dibelah ya. Petunjuk tekanannya berapa segala macam. Nah, ini dalamnya. Gas kontainer tipe, tipe pemadam bahan pemadamnya itu untuk pendorong. Nah, cara penempatan apar. Jadi nanti kita cek ya. Nanti pas mau minggu-minggu UAS, ini kan 4 ya. Minggu 4, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, saya minggu 4, 5, 6, 7. Tanggal hari Rabu, ini Kamis ya. Atau kuliah Kamis sore. Hari Kamis tanggal 10 itu, 10 April, sudah nggak puasa ya? Gimana? Tanggal 10 April sudah nggak puasa kan? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai ya. Akhir bulan. Iya, Pak. Nah, dan apa liburannya sudah selesai kan? Waduh, Iya nggak? Betul nggak? Liburannya udah selesai kan? Karena setahu kurang saya, tahu tuh, Pak. tanggal 3 kan kita Lebaran 31 ya? Ya nggak? Tanggal 31 Lebaran. 31, tanggal 31 sama 1 April. Terus kemudian libur sampai dengan tanggal 6, 7-nya masuk udah. 7 April ya. Jadi 10 April udah kuliah lagi. Nah, pertanyaannya, minggu ke-8 tuh kan tanggal 10 ya. Apakah minggu ke-8 itu di tanggal 10 apa tanggal 17? Nah, ini. Saya sebagai dosen juga nggak tahu nih gimana memilahnya. Soalnya kan tanggal 33, tanggal 31 sampai tanggal 5 itu kan libur ya. Apakah minggunya itu di skip ya kan? Biasanya di skip kan? Biasanya sih, Di skip ya. Iya, Lima. Pak. iya Pak. Kalau di 4, tanggal 17 sampai tanggal 21 Maret itu 5, tanggal 24 sampai 28 itu 6, 7 minggu ketujuhnya itu masih tanggal 7 sampai 11 April. Baru tanggal 14 sampai 18 Aprilnya itu adalah minggu ke-8. Nah, itu nanti mungkin minggu awal setelah Lebaran ya, kita akan inspeksi gedung-gedung itu, baru kemudian buat laporan ya. Nanti satu kelas barengan kita kelilingnya. Jadi nggak pakai jam sore mungkin ya. Sesi 3 hari apa yang kosong ya, teman-teman?
Nggak ada ya? Full semua. Jumat saya ngajar. Kamis, teman-teman masih ada kelas ya? Hmm. Kami Iya, ada yang masih ada kelas hari Kamis sesi 3. Mungkin dari teman-teman yang ngambil teknik pengelasan sih, Pak. Oh, ya oh pengelasan ya, Pak Andi. Iya, betul, Pak. Oh, Senin Selasa penuh juga ya? Selasa saya free Pak. Hmm. Karena kita nggak pakai ruangan, kita cuman touring, touring, ya keliling kampus saja mengecek segala kondisi. Baru teman-teman buat laporan gitu. Karena kan kalau buat laporan butuh waktu ya, nggak mungkin 1 jam selesai kan. Jadi mungkin ya ada 3 hari 4 hari. Gimana ya? Coba cari, coba ini ya. Hari apa ya enaknya yang bisa teman-teman kosong? Izin bertanya, Pak, itu Hmm, berarti di sesi 3 aja ya, Pak ya? hari 3. Hari Selasa kah? Kamis, Jumat? Jumat aku anu ngajar. Kamis nggak bisa. Selasa bisa nggak? Pas Selasa saya ada kelas, Pak. Oh, Ega ada ya kelas ya? Iya, Pak. Hari apa ya? Musim 4 tuh sebentar sekali. Nanti kita lihat dulu ya. Pokoknya minggu pertama Lebaran, kalau misalnya kelasnya Pak Andi nggak ada, ya udah kita mulai agak cepat gitu ya, jam 3 gitu, jam 2:30 kita keliling. Terus kemudian nanti apa namanya inspeksi gedung EFG, baru lab terpadu. Ya 3 alat aja dibawa. Yang pertama listrikan, terus kemudian apar kita pakai meteran, baru nanti pakai buklet ya, buklet itu kayak atau notebook untuk melis apakah aparnya ini masih layak pakai atau tidak, expire atau tidak. Nah, terus kemudian apa mana ya? Hmm, penempatan bahan mudah terbakar ya gampang sih pakai tabel nanti diisi. Tapi kalau misalnya mengukur apar itu tingginya sudah betul atau tidak, nah itu kan pakai meteran. Jadi ini ya kita mengecek cara penempatan apar di ITK itu benar atau enggak ya. Tebel kaca box ya, tinggi penempatan apar enggak boleh lebih dari 1,25 meter. Alasannya kenapa, Pak? Karena kalau misalnya tinggi, proses pengambilan aparnya itu akan susah ya. Apar itu kan bukan beratnya kayak tas sekolah teman-teman ya. Itu beratnya mungkin sekitar ada yang 10 kilo, ada yang 12 segala macam. Kalau orangnya kuat ya mungkin bisa, tapi kalau orang yang mungil-mungil kayak kayak siapa ya? Ya pokoknya mungil lah, tingginya 150, beratnya 45. Menahan tekanan dari apar saja mungkin butuh energi lebih ya. Dan mengangkatnya pun butuh energi juga. Jadi disesuaikan, tidak boleh lebih tinggi dari 1,25 meter dari dasar lantai loh ya. Untuk jenis gas dan dry chemical tidak kurang dari 15 cm ya. Lebih rendah lagi ya, 15 cm. Jadi pendek kalau untuk jenis gas dan dry chemical. Kalau untuk yang air ya nggak apa-apa. Jadi kita cek ini ya. Karena memang kalau orang safety itu dia mengecek apa yang sudah diinstal ya. Bahkan sebelum pun harus sudah di ACC. Oh ini harus sekian. Gitu. Tidak boleh menyimpan di ruangan maksimal 49 derajat Celcius dan di bawah minus 45 derajat Celcius. Apar tuh nggak boleh ditempatkan di ruangan seperti ini ya. Nanti meledak dia ya. Dingin pun nggak boleh. Nanti tekanannya berkurang. Jarak antara apar tidak boleh melebihi 15 meter atau atas masukan pengawasnya.
Jadi harus dekat gitu ya. Nah, ini perhitungannya jumlah apar sama dengan luas bangunan per luas bangunan yang dilindungi. Di mana luas bangunan dalam meter persegi, luas bangunan yang dilindungi dengan rumus luasan lingkaran pi per 4 kali D kuadrat. Nah, kita hitung nih ya. Diameter D, luas jarak jangkauan apar sama dengan 15 meter. Maka luas perhitungan satu apar sama dengan 3 per 4, pi per 4 kali 15. Berapa itu? Berapa? Mana kalkulatorku ya? 3,14 dibagi 4 dikali 15. 11,77 ya meter dari jarak apar. Antar apar ya. 11,775 meter. Nanti kita cek apakah sudah sesuai dengan ukurannya berdasarkan dari luasan bangunan ya. Luasan bangunan dan luasan bangunan yang dilindungi gitu. Nah, ini ada boxnya, ada aparnya, tanda pemasangan. Kalau misalnya tidak sesuai, kita tulis tidak sesuai di laporan kita. Ya, oh ternyata ITK ini masih tidak sesuai, Pak. Wah, ini gimana nih tugasnya? Silakan dilaporkan. Tapi nggak perlu lah ya, kan lingkungan kampus ini kategori kebakaran tingkat sedang, tingkat rendah sekali. Ya, nih ya jarak antara 20 cm ya, baru ada label merahnya, baru kemudian tingginya dari sini 125 cm, jangan lebih tinggi ya. Tiang atau kolom ini pada dinding ya. Itu yang kita cek nanti. Paham ya teman-teman ya? Tidak susah kok. Itu sudah ada arahannya, tinggal kita mengecek ke lapangan. Nah, teman-teman bisa nggak dengan cara seperti ini? Ya, sudah ada standarnya apa sesuai dengan Permenaker nomor 4 1980. Nah, teman-teman segini udah lahir ya? Belum ya? Saya juga belum lahir ini 1980. Saya lahir 92. Sudah ada peraturannya. Ya. Kalau dari chemical, air bertekanan, busa foam, halon, sama CO2. Ya. Bagaimana menggunakan alat pemadam api? Ya. Tarik dulu pinnya, nozzle-nya disiapkan, dilurusin, tekan ya, wheel levernya, baru kemudian swipe layangkan nozzle-nya kemana gitu. Oke, ya kalau kuat, masalahnya kan ini lumayan berat ya. Ada yang 12 kilo, ada yang berapa kilo, yang mobil tuh kecil ya, sekitar 3 kilo. Cepat habis kalau yang mobil. Kalau yang di SPBU tuh baru tuh. Nah ini gimana ini? Udah bener atau enggak ini? Dari tiangnya. Tingginya, terus kemudian pemasangannya sudah baik nggak ini? Apakah ini air atau gas CO? Nah, dibaca ya di ini nanti dibawa kertasnya baru kemudian dianalisis di masing-masing gedung. Bentar ya.
Oke ya, maaf, saya lanjutkan lagi. Jadi ini ada tipe-tipe dari APAR ya. SB, bahan gas, media pemadaman ya, harus disesuaikan. Kalau mau tipe basah, air ini. Terus media pemadaman kebakaran, bahan cair. Nah, nggak cocok pakai yang kelas B. Bahan gas, tidak cocok ya. Merusak malah. Jadi harus disesuaikan. Bahan padat seperti kayu kelas A. Nah, ini bagus nih. Jadi ada kelas-kelasnya ya, teman-teman ya. Sudah ada ketentuannya masing-masing. Biasanya di browser sudah ada di apa name tag-nya itu sudah ada. Cara pengisian kembali untuk asam soda busa kita harus diisi setiap setahun sekali ya. Untuk jenis cairan busa dicampur lebih dulu, harus diisi setiap 2 tahun sekali. Untuk jenis tabung gas hidrokarbon berhalogen, tabung diisi setiap 3 tahun sekali. Jadi jenis lainnya diisi setiap 5 tahun sekali. Gitu ya. Kegagalan napar ya. Jenis tidak sesuai, ukuran tidak sesuai, macet tidak berfungsi, sering banget itu. Salah penempatan ya. Petugasnya yang salah ini kadang-kadang banyak tuh ya. Petugasnya yang terkempal gitu gara-gara tidak kuat dia. Tidak bertekanan, sering bocor. Tiba-tiba waktu pas dibuka, lo kok nggak keluar? Ternyata bocor. Menggumpal ya di saluran pipanya. Nah, itu bisa menyebabkan kegagalan ya. Petugasnya belum ditunjuk, tidak terampil, abal-abal, so aktif ya. Tambahin semuanya nih. Ya, terlalu percaya diri ya, merasa paling bisa. Ternyata waktu pas ada kejadian nggak bisa ngapa-ngapain. Mau perempuan atau laki-laki tetap harus dilatih untuk menggunakan APAR. Nanti di lingkungan kerja ya. Tapi kalau kampus ya karena statusnya teman-teman adalah orang lain, jadi tidak wajib kami untuk mengajarkannya. Inspeksi, nah ini yang teman-teman lakukan ya. Akses ke APAR tidak terhalang, petunjuk pengoperasian setiap segel tidak rusak dan hilang ya. Pengukuran tekanan, nah itu harus dicek. Ini adalah lembar periksa alat pemadam api ringan. Nah, nanti teman-teman buat sendiri seperti ini ya. Teman-teman buat ini beneran ya buatnya nanti kertas nanti diinspeksi oleh nama saya jabatan apa nanti teman-teman yang centang oh baik tidak lokasinya di mana gedung A lantai berapa itu dicek checklist pengecekan apa pressure gauge Januari Februari ya tapi kita cuma 1 bulan ya bulan April saja jadi tidak perlu buat yang ini instalasi hidran nah ini ada hidran di gedung A cuma apakah aktif atau tidak nah saya nggak tahu itu ya. Dasar hukum hidran ada NFPA 14, NFPA 20, SNI, SNI juga ya. Nah ini schematic connection, schematic piping diagram ya, PNID. Jadi nanti saran saya kalau sudah teman-teman bekerja, teman-teman harus bisa membaca PNID diagram ya. Karena skematik proses suatu di pembangkit ya, kita nggak diajarin tuh awal mula dari sini, kita langsung dikasih piping and instrument diagram kita harus belajar sendiri prosesnya tahapannya bagaimana proses bekerjanya suatu pabrik itu dari PNID drawing diagram ya itu harus pelajari sendiri ya nanti teman-teman belajar otodidak ya semoga bisa jaring instalasi pipa air untuk pemadam kebakaran dipasang secara permanen ya komponen sistem hidran ya sistem prediksi persediaan air 40 menit pompa segala macam pipa. Pengertian instalasi hidran kebakaran ialah suatu sistem pemadaman kebakaran tetap yang menggunakan media pemadam air bertekanan ya. Sistem instalasi hidran kering ialah suatu sistem hidran yang pipa-pipanya tidak berisi air dan akan berisi air manakala hidran tersebut digunakan. Ya, hidran halaman, hidran pilar, hidran box. Ini adalah definisi-definisinya, silakan nanti dibaca.
Nah, ini jarak antar pipa. Tegak menurut NFPA 20 ya. Hidran 35 sampai 38 meter hidran. Nah, ini hidran ya. Luas bangunannya 1000 meter persegi, 1 hektar. Itu harus ada itu. Persyaratan pemasangan hidran, Permen PU, peraturan umum ya, pemerintah pekerja umum ya, Dinas PU, pekerja umum. Nomor 26 tahun 2008. Sistem pompa ada yang listrik, ada yang diesel ya. Macam-macam. Ini pompa untuk hidran ya. Kalau kadang otomatis, jadi kalau misalnya tekanannya ada yang turun, langsung mulai running ya pompanya. Tetap harus pakai aki ya untuk starting kelistrikannya. Jadi nggak melulu menggunakan listrik pusat, pasti ada startingnya pakai aki ya. Masuk ke sistem, thread, pompa, keluar, tekan, langsung motornya jalan. Ya, ini orang-orang damkar-damkar nih. Ini proses apa namanya? Pengendalian api ya. Tindakan mengurangi potensi pemantik api ya. Nah, salah satunya dengan apa? Dibuatlah kawasan daerah merokok. Nah, nggak boleh merokok sembarangan, harus ada daerah kawasan tersendiri. Bahkan kalau misalnya di stasiun pun ada daerah khusus merokok ya. Di bandara pun ada seperti itu. Jadi nggak sembarangan orang bisa merokok ya. Karena kalau misalnya puntungnya dibuang nanti kejadiannya seperti di IKN ya. IKN kan kemarin pernah itu masuk berita. Ada orang buang rokok terus kemudian kebakaran ya di situ. Di panas-panasnya. Nah, ini identifikasi cepat mengenai terjadinya kebakaran ya. Tuh banyak di situ. Ya, peletakan apar seperti ini, nanti diameter ya, 15 meter, 15 meter. Jangkauannya ya. Jadi jarak antara apar tuh 7,5 meter ya, bisa seperti itu. Nanti tergantung dari luas bangunan ya. Teman-teman hitung luas bangunannya gedung A, gedung gedung EFG itu. Nah, seperti ini ya. Nah, silakan dibuat ya. Bagi tugas tuh ada yang buat drawingnya pakai Visio ya. Terus kemudian ada yang pemetaan, pemetaan apar ya. Silakan. Nanti satu kelas itu kerjaannya ya. Ada yang ngitung, ada yang buat desain, ada yang pengecekan seterusnya. Ya, ini buat desainnya gampang nih ya. Pakai Visio aja cukup lah ya gambar-gambarnya. Nih, maksudnya SP, power station segala macam boiler. Motonya. Perlu 1 menit untuk menulis konsep keselamatan. 1 jam untuk melaksanakan pertemuan keselamatan. 1 minggu merencanakan program keselamatan. 1 bulan untuk menerapkan di tempat kerja. 1 tahun untuk mendapatkan penghargaan keselamatan. Sepanjang hidup untuk membudayakan kerja selamat. Namun hanya memerlukan waktu sesaat untuk menghancurkan itu semua dengan kebakaran. Ya, karena kebakaran itu cepat ya. Jadi capek-capek sudah dibuat semua material apa segala macam dokumen, tapi hanya butuh beberapa detik dan beberapa menit saja untuk menghancurkan semua itu dengan apa kebakarannya. Ini dasar-dasarnya ya. Selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, halo Bandung. Halo, Pak. Nggak ada, om, ngantuk ya. Belum ada, Pak. Saya- Sebentar ya. Saya absen dulu. Tuh.
Jadi itu yang nanti teman-teman cek. Nanti di lapangan sekiranya saya hanya membagikan eh, ada introduction sama pengenalan sedikit, baru kemudian kita keliling, teman-teman hitung ya segala macam. Nanti baru kemudian buat dalam bentuk laporan satu kelas. Gitu. Tidaklah susah ya. Robiansyah, Jadi Pak. mana orang ini? Oh, saya minimas dulu. Oke, Robiansyah. Ya, dulu. Belum apa sih? Robiansyah udah. Abdul Aziz tidak ada. Fauzan tidak ada. Dulu. Terus kemudian Muhammad Akbar tidak ada. Naufal Akmal. Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Abian Arif tidak ada. Ahmad Baihaqi tidak ada. Febrilian Bima tidak ada. Muhammad Khairul Juliansyah. Hadir Pak, Oh, yang Febrilian Bima Pak. Oke. Khairul Juliansyah, Muhammad Khairul Hadir Pak, Juliansyah. hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Abian hadir juga. Abian. Oh, Abian hadir. Ini saya share screen lagi deh biar biar ya. Sebentar. Nah, ini dia. Arya Cipta. Nggak ada. Dava Dani Irfan. Tidak ada. Astere Dian Sakura. Hadir, Pak. Oke. Rahmat Farhan Hussein. Tidak ada. Ega Febiana Kan. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Iksan. Hadir Pak. Oke. Kevin Joswadi. Hadir Pak. George Juan. Hadir Pak. Ageng. Hadir, Pak. Oke. Ariel Muda. Hadir Pak. Jamal Nur. Faisal. Hadir Pak. Mana Jamal? Oke. Hadir Pak. Arya Pamungkas. Hadir, Pak. Donan. Tidak ada. Lindra tadi ada. Hadir, Muhammad. Pak. Nah, Muhammad Renaldi. Saya Pak, hadir, Pak. Fakhri Rizku Kamarullah. Tidak ada. Aven Saroha. Banjar Nahor. Wih, pas banget ya. Ersamada Sinaga. Wah, Sinaga nih. Terus tidak ada. Nah, Dio Stofani. Nggak ada juga. Muhammad Yoga Aditya. Nggak ada juga. Apa susah sinyal ya di sana? Rizwandi. Hadir, Pak. Oke. Yang nggak ada tuh Yoga, Dio, Ersamada, Aven, Fahri, Donan, terus kemudian ada Rahmat, terus kemudian Dava, Arya, Ahmad Baihaqi, sama Muhammad Akbar ya. Fauzan Abdul Aziz juga ada. Pak, maaf Pak. Apa? Saya hadir Pak. Maaf. Akbar.
Oh, ini. Siapa lagi yang belum? Iya, Pak. Oke, itu aja ya. Dan nanti kita minggu pertama ke kampus setelah libur Ramadan, kita akan langsung inspeksi ya. Eh, jamnya ini masih belum dapat yang mantepnya itu. Oh ya, jamnya eh, Rabu ya. Kamis ya, Kamis. Kalau pengelasan masih ada, tidak ada, sorry pengelasannya tidak ada, kita majukan ya. Lebih cepat, lebih baik ya. Tak perlu lama-lama, nanti buat laporan aja. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, saya akhiri ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akan online sampai dengan minggu depan juga masih online. Nah, minggu depannya lagi tidak ya. Saya akan kasihkan PPT saja ya. Karena itu saya harus menggantikan ya orang yang kerja. Jadi setengah mati itu nggak bisa online sama sekali ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak, Pak. Terima kasih.